kolentrang kolentrang silap paeh nundutan paeh orai bungka bungka laut laut tiba di pandeli. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sobat aksi nyata. Apa kabar kamu? Hari ini kayaknya kalau ngelihat Laras tuh seger banget gitu ya. Lagi ada di tengah hutan, kelihatannya sih kayak gitu. Jadi sekarang ini Laras lagi podcast outside. Tepatnya sekarang lagi ada di daerah Purwakarta. Nanti bakal Laras kenalin lagi kita lagi ada di mana, tapi tentunya aku mau ngingetin dulu nih buat sobat aksi nyata kalau mau nonton podcast ini tayang di beberapa platform ya. Jadi selain kamu bisa nonton di Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, website Partai Perindo, semuanya di @partai-perindo. Kamu juga bisa nontonin podcast ini di RCTI Plus, Okezone, Sindonews, inews.id, ya kan? Dan yang pasti nih buat teman-teman yang sekarang sedang menyaksikan podcast yang satu ini ya, ini tuh bener-bener bisa menginspirasi kamu sebagai anak muda yang mungkin mencintai budaya-budaya di Indonesia. Salah satunya adalah budaya Sunda nih. Nah makanya untuk ngebahas hal-hal yang berkaitan dengan budaya ini, kita sudah kehadiran bintang tamu spesial kita. Ada Abah Yayan di sini. Assalamualaikum Sampurasun. Jadi gitu ya kalau di budaya Sunda tuh kita menyapanya tuh dengan Sampurasun, ya kan? Sebenarnya kalau diartiin tuh Sampurasun tuh apa sih, Bah? Sampurasun itu ada yang bilang apa kabar gak juga ya? Apa kabar bisa? Doa, oh gitu. Nah jawabannya itu adalah rampes. ya. Kayak ya baik-baik aja gitu kali ya. Nah ini menjaga kelestarian budaya melalui pariwisata. Seperti yang udah tadi Laras lihat gitu di sini tuh banyak akang teteh yang memang melakukan kegiatan-kegiatan yang berbau Sunda gitu ya. Kayak permainan-permainan tradisional. Terus tadi ada musik-musik Sunda juga sudah diputarkan di sini. Udah gitu kalau bahasa nggak perlu ditanya lagi ya. Di sini Sundanese people banget gitu. Terus udah gitu makanan-makanannya. Nah ini sebelum kita ngobrol lebih jauh Bah, ini di sini kita punya, kalau di sini bilangnya ini makanan atau cemilan nih? Makanan berat atau cemilan? Ada cemilan, ada makanan juga. Ada makanan. Boleh dong Abah Yayan diceritain ini ada apa aja? Ini udah jelas es kelapa ya. Ini menjadi ikon Purwakarta ya. Nah bener, sate marangi. Nasi timbel, Nasi ada juga timbel. nasi teo. Tutuk oncom. Tutuk oncom. Wih, itu enak banget Ya. tuh tutuk oncom. Cemilannya biasa di Sunda ada combro, Combro. ada misro. Ini itu apa ya? Ubi. Ubi. Terus combro sama misro juga sebenarnya ini singkatan kan? Ya. Oh, oncom Oncom di jero. artinya oncom di dalam. Di dalam. Di ya. dalam Oncom di dalam. combro ya kan, dan misro Amis di jero. Oh, Manis di jero. manis di dalam. Iya, jadi temannya combro tuh misro, Misro, yang satu biasanya. asin yang satu manis. Manis, Iya ya. iya ini jarang nih kalau di Jakarta kan jarang nih yang jual-jual kayak gini. Ada aja tapi nggak selalu nemu ya. Kalau di Jakarta tuh gorengannya tuh paling kalau nggak bakwan, terus tempe goreng, terus tahu gitu kan, molen, pisang molen, bener. Kalau yang kayak gini-gini memang harus agak-agak ke Jawa Baratan gitu ya. Oke. Nah, jadi sekarang ini kita lagi ada di sebuah saung ya kan, yang dimana di saung ini tuh banyak banget kegiatannya ya Bah ya. Terus kalau ini tuh memang setiap hari selalu ada di sini atau gimana sih kalau emang ada acara aja? Ini kan kalau misalnya dilihat tuh lagi ngerayain ulang tahun ya? Ya, dari Baraya Sunda. Baraya tuh artinya saudara. Iya. Ulang tahun keberapa Bah? Keempat. Iya. Ngapain aja tuh acaranya? Acaranya ya biasalah. Ngumpul. Ngumpul-ngumpul, saling diskusi, terus saling silaturahmi dan membicarakan masalah budaya Sunda, kesenian Sunda harus tetap lestari. Pasti. Anak mudanya gimana Bah di sini Bah? Apa mereka masih mikirin kelestarian Sunda nggak sih di sini? Alhamdulillah anak muda sekarang itu hampir 40% dulu ya. Lumayan itu 40% mah. 40% sekarang udah condong dengan kesenian Sundanya. Memperhatiin mereka ya. Nah, cuman sekarang yang jadi PR kita tuh mainan buat anak. Nah, dari SD ke bawah itu
mainan tradisional kita tuh hampir punah. Dia hampir nggak tahu. Apa contohnya, Bah? Contoh panggal. Aduh, apa lagi itu? Apa ya panggal itu? Soalnya kan memang Laras juga aslinya Sunda kan. Oh, iya. Tapi itu aja saya nggak tahu, Bah. Oh, Apa gitu. tadi? Apa panggan? Panggal. Panggal. Terus gatrik. Coklat tahu. Sekarang itu Enggrang. engkrang. Engkrang ya, bukan enggrang. Ya. Engkrang tuh yang ini kan kayak kayu yang kita pakai, jalan. ya. Biasanya tuh zaman dulu tuh kalau 17-an tuh masih suka ada lomba engkrang Ya, tuh. dulu. Sekarang udah nggak ada 17-an, jarang lah gitu. Pokoknya dari tahun 2000 udah nggak ada lah sini. Oh, dari tahun 2000-an ya. Terus pengenalan terhadap anak-anak juga udah jarang. Iya ya. Minatnya juga udah sama gadget lah. Habis. Biasa itu punten Kang, Abah ada semut. Sorry ya saya ini. Nah, dah. Malum lah. Ya, emang di tengah-tengah hutan gitu jadi nggak apa-apa. Nah, jadi memang kalau ngomongin kebudayaan Sunda itu kan nggak cuma kebudayaan Sunda doang sebenarnya ya, kebudayaan di daerah manapun di Indonesia itu pasti beragam dan banyak banget gitu ya. Kayak tadi juga sempat ngelihat pada main apa sih namanya tadi yang jalele ya gitu. Iya, kayak petak umpet. Oh, itu petak umpet, Ya, petak umpetnya. gitu. Kalau yang saya tahu ucing sumput namanya. Ya, ucing sumput. Sama ya? Ya, sama. Ucing sumput sama jalele ya. Mm-mm. Oh iya. Terus biasanya tuh kalau orang Sunda tuh bilangnya apa Bah? Kayak punten mangga, ariga, gatot kaca. Oh ya, itu apa ya? Kalau itu mah apa disebutnya kalau gitu tuh apa sambung kata lah. Sambung kata lah kalau bahasa Indonesianya mah gitu. Itu udah ada dari dulu juga sebetulnya budaya kita tuh sangat Kental. Sangat kental. Iya. Cuman ya itu kalau diperkenalkan lagi sambung kata ya ada di kita juga. Iya. Asal jangan banyak di-improve lah. Jadi beda nanti sama yang dari nenek moyang gitu ya. Nah, jadi di Saung Jati Baba namanya ya. Saung Jati Baba. Saung Jati Baba ini tuh ada di Cibungur, betul ya? Di Kecamatan Cibungur, Desa Dangder. Desa Dangder. Kabupaten Purwakarta. Kabupaten Purwakarta. Jadi memang nggak bilang turis juga ya, orang-orang yang wisatawan lah ya, wisatawan yang jalan-jalan ke Purwakarta itu sudah pasti identik sama yang namanya sate Marangi. Ya. Pasti. Bahkan orang-orang Jakarta atau orang-orang Bandung, pokoknya Bandung mau ke Jakarta, Jakarta mau ke Bandung, itu pasti nyimpang dulu Ya. ke Purwakarta buat makan sate Marangi. Itu awal mulanya gimana sih Bah bisa sampai booming banget loh se-Indonesia, bahkan sampai luar negeri. Teman-teman saya yang di luar negeri tuh tahu loh sate Marangi dari Purwakarta. Ada cerita tuh Marangi itu nama orang lah. Oh gitu. Marangi. Ini yang belum tahu nih anak-anak muda, kenapa sate Marangi awal mulanya bisa booming? Coba Bah, ceritain Bah. Itu ciri khas dari Pleret tadinya. Pleret itu daerah di sini ya? Daerah Purwakarta. juga. Daerah Purwakarta. Yang sekarang tuh Gerabah ya, terkenalnya. Sate Marangi itu bukan daging asli sebetulnya, tapi dagingnya tuh ada selap 3. Oh. Ya empuk, cuman ada semacam apa? Nah ini kita kebetulan lagi ada nih. Kita sambil dilihat kali ya. Nah itu sebenarnya daging. Bukan, Oh. karena Marangi itu bukan daging asli, tapi selap 3. Malah pengertian saya tuh kalau sate Marangi adalah daging yang dilumurin dulu semalaman. Ya, itu benar juga. Emang bumbunya. Kalau bumbu yang dari asli dari Purwakarta itu cuman hanya gula dan garam. Oh, cuman gula sama garam aja. Ya, buat dimarinasinya gitu. Ya, itu di bacemnya itu. Oh dibacam, terus. Ini saya sambil cobain nggak apa-apa ya? Boleh. Mau ya? Oke kita coba pakai sambalnya. Terus Bah, tadi jadi ada nama orang namanya Marangi. Ya. Terus? Nah itu di daerah Purwakarta lah Pak. Nah itu dia nusuk itu, cuman dia nggak asli dagingnya. Dia dari sisipan kulit kadang. Nah, satu dia ada lemaknya, itu asli Marangi ya. Terus ada dagingnya. Terus dia nggak terlalu alot. Ini lembut banget, baru mau komen. Ini lembut banget dagingnya. Nah itu daging iga. Kalau buat bistik ya. Oh bistik ya. Nah itu kan kalau dibakar kan cuman hanya sebentar dia Iya, iya. cuman empuk. Jadi Marangi yang asli itu justru kayak gitu. Nah, gitu aslinya. Ya kalau full daging berarti itu udah modifikasi gitu ya. Alot. Jadi sebenarnya kenapa booming ya karena emang enak aja satenya. Masuk ke lidah orang-orang di Indonesia gitu ya. Nah,
Tapi kan yang pasti kalau ngomongin kebudayaan, pariwisata, di Purwakarta nih apa yang bisa didatengin sama wisatawan sebetulnya? Selain sate Marangi nih, buat wisatawan yang mau jalan-jalan ke Purwakarta jangan ke sate Maranginya doang, dieksplor lagi Purwakartanya. Sekarang tuh lagi booming dulu, sekarang ke hutan. Oh, ya kayak kita sekarang Nah, nih. Sekarang tuh jadi suasana hutan, Alam. suasana kebun, suasana alam itu sekarang Lagi naik lah ya. lagi naiknya. Ini apalagi kan udah mau masuk ke cuaca summer gitu ya, Iya. kayak cuaca panas tuh enak banget buat jalan-jalan. Terus kalau orang Sunda tuh bilangnya apa tuh yang kayak makan kita ngemper samak tuh namanya samak nggak tuh? Karpet. Apa namanya? Yang botram. Iya bener-bener botram. Itu khas. Iya. Dari Jawa Barat itu namanya botram, mayoran. Mayoran, ada yang bilang mayoran juga. Betul. Mayoran botram. Jadi kayak makan bareng-bareng. Kita bakal makan dari rumah, terus ntar kayak gelar tikar gitu, terus kita makan bareng-bareng. Kayak gini nih bisa dibilang botram nih sama Abah Ayan, Yayan ya. Ya, tapi pastinya ini sektor pariwisata yang memang menjadi peranan penting ya, Bah ya, untuk kelestarian kebudayaan. Budaya Kesenian. Tapi ada dong hubungannya atau keterikatan pariwisata dengan budayanya itu sendiri. Kan pasti setiap kita datang ke tempat wisata tuh aksen-aksen Sunda memang harus berasa gitu. Kayak misalnya dipasangin musik kayak tadi gitu. Apa aja yang selama ini upaya yang sudah dilakukan Kang Bah? Untuk di saung kita ini, saung Jati Baba ini, setiap bulan sekali itu ada penampilan live dari anak-anak remaja sekarang, alhamdulillah. Dari Kecapi Suling, terus sekarang ada bahasa apa ya, celempungan. Apa itu? Nah, celempungan itu cuman siter, suling, kendang. Oh kayak di sini tadi, kayak tadi. Itu pakai siter, itu celempungan sih. Celempungan. Celempungan. Nah itu sekarang alhamdulillah di sini sebulan sekali latihan, dan sebulan sekali juga ada di Saung Jati Baba. Dan mudah-mudahan di tempat ini juga saya mau mengembangkan tuh masalah seni, seni budaya, termasuk generasi muda tuh bersemangat lah Pasti. untuk melestarikan seni dan budaya. Tapi yang paling penting itu gimana caranya seni dan budaya itu bisa menjadikan satu narik daripada wisatawan ataupun wisatawan yang datang ke tempat kita, ataupun ya contoh lah Bali, dia dengan kekeh budaya, seni dan budayanya. Betul. Tapi alhamdulillah dia dengan seni dan budaya, pesona keindahan alamnya dia mampu. Di Sunda juga sebetulnya nggak kalah. Nah, makanya dari saat ini dan sekarang yuk tatanan parahyangan Jawa Barat dari seni dan budayanya kita angkat supaya menjadikan satu kehidupan buat masyarakat Sunda sendiri. Ini terakhir Bah, komentar dari Abah atau mungkin tanggapannya dari Abah ya kalau ngomongin kebudayaan. Ini kan kita tidak bisa memungkiri ya kalau kebudayaan luar juga bisa masuk ke sini, dan tidak menutup kemungkinan juga anak-anak muda sekarang apalagi milenial dan juga Gen Z itu suka dengan kebudayaan luar sana, entah itu mungkin dari barat atau mungkin dari Korea gitu banyak ya. Setuju nggak sih kalau misalnya kebudayaan-kebudayaan tersebut akhirnya menjadi satu dan akhirnya menjadi sebuah tren baru gitu Bah? Kalau menurut Abah nih pandangannya gimana? Sebetulnya kita sadar nggak sadar, jangankan tren seni ya, untuk tren makan aja, makanan. Dulu kita tuh tahun 90-an lah, kita aneh dengan fried chicken, KFC. Tapi begitu udah lama, karena kita budayanya budaya beda, jadi ayam geprek. Oh iya, padahal itu nyatuin kebudayaan yang beda ya. Itu beda. Terus kita ada dangdut ataupun seni seni musik kontemporer ya. Kesini ada pongdut, jaipong dangdut. Oh jaipong dangdut. Nah itu kolaborasi yang bagus sebetulnya. Yang penting kesenian kita tuh nggak punah. Ya, setuju.
setuju lah. Setuju. Nah, itu untuk apa ya, untuk pengembangan seni, karena harus Iya. seni juga harus ngembang. Betul. Sebetulnya sadar nggak sadar itu semuanya gitu, kolaborasi. Kolaborasi. Tapi emang kolaborasi juga perlu ya Perlu. dilakukan gitu, apalagi untuk tetap melestarikan budaya gitu. Terakhir Bah, pesan-pesan nih untuk generasi milenial dan juga Gen Z, yang paling penting kan jangan pernah melupakan budaya yang kita punya gitu. Itu satu. Selanjutnya silakan Bah. Dalam bahasa Sunda ada pepatah. Bahasanya, satu bangsa bisa dinilai dengan budayanya. Manakala budayanya jelek, yakin bangsanya itu akan jelek. Dan budayanya lestari, bagus, insya Allah bangsanya akan bagus. Amin. Jadi jangan pernah melupakan budaya ya, Sobat Aksi Nyata ya. Tapi tentunya ini juga berkaitan dengan campaign Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia yang juga relate dengan movement yang dijalankan Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Makanya nih Partai Perindo mengajak putra-putri terbaik Indonesia untuk mengikuti konvensi rakyat. Ini adalah program penjaringan secara daring bagi warga Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bacalek di semua tingkatan pemilihan DPRD, Kabupaten Kota, DPRD Provinsi dan juga DPR RI. Kalau mau daftar, caranya gampang. Tinggal masuk aja ke websitenya di www.konvensirakyat.com. Dan untuk kamu yang ingin mendaftar sebagai anggota Partai Perindo juga bisa langsung masuk ke websitenya di www.partaiperindo.com. Jangan lupa juga untuk di-download aplikasi Partai Perindo dengan cara kamu scan barcode yang tersedia di layar. Oke. Terima kasih banyak Abah untuk ngobrol-ngobrolnya. Kita berharap semoga obrolan ini memberikan banyak insight untuk teman-teman yang sedang menyaksikan. Ya. Dan tentunya terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Laras Tera pamit dulu. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Dah. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu. Nyalakan api semangat perjuangan, dengungkan